Dulu saya teringat karena dia sebagai termasuk juga pendiri-pendiri Islam, makanya itu yang saya pegang teguh supaya kasihan juga supaya saya jalankan agama. Mudah-mudahan juga dia menjadi amal kepada orang tua saya, begitu. Saya pegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kapal Ekspedisi edisi ke-6 di Toraja Utara. Nah, kali ini kita mau membahas tema yang sangat-sangat unik dan menarik, yaitu tentang menjelajahi kisah dakwah gitu ya Kak. Ya, kisah dakwah di Toraja Utara. Yang seperti yang kita ketahui bahwa Toraja Utara ini adalah memiliki masyarakat yang Islamnya minoritas seperti itu ya. Masih bahasanya Islamnya itu masih sedikit lah. Masih sedikit gitu ya, lebih banyak ke agama yang lain. Nah, sebelum itu kenalan dulu kali ya. Baik, perkenalkan nama saya Nusyaiba Iskandar bersama saya Fadila Iskandari. Gazalba. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Bapak siapa? Bapak Abdul Balik sebagai Imam Masjid Kuba di Baladatu yang bertempat di Lembang Sanggalangi, Kecamatan Buntau dan di Kabupaten Toraja Utara. Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Narasumber kali ini emang benar-benar katanya ya. tuh benar-benar pendakwah yang sangat sudah cukup lama kan? Iya, berpengalaman lah ya. Berpengalaman. Mungkin harusnya kita bisa bertanya-tanya. Iya, betul. Gimana Bapak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa Bapak ceritakan sedikit latar belakang Bapak dan juga latar belakang gimana sih awal berdirinya Islam gitu. Islam itu sendiri di Toraja Utara ini. Jadi sebagai latar belakang saya sebagai imam dan juga berdirinya Islam di Toraja Utara. Memang sejak dulu sudah ada Islam di Toraja Utara. Yang setahu saya itu ada di Toraja itu di Lembang Madandan. Sejak berdiri masjid di situ tahun 1958 kalau saya tidak salah itu. Pada masjid itu didirikan oleh karena eratnya persatuan dan kesatuan toleran antara umat beragama, jadi pada saat itu didirikan semua golongan di situ akan turut ikut membantu mendirikan masjid di situ. Jadi memang buatnya toleransi di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Iya. Gitu. Oh iya, Masya Allah. Tapi berdiri awal mulanya itu gimana Pak? Bisa terbentuk masjid akhirnya? Langsung terbentuk masjid pada saat itu dan juga itu sudah mulai berkembang Islam di Tanah Toraja dan Toraja Utara pada saat itu. Sebelum masuknya DITI di Toraja Utara dan Tanah Toraja. Sudah ada memang Islam di Toraja Utara dan Tanah Toraja. Begitu. DITI apa itu Pak? DITI Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Jadi yang dipimpin biasa itu Andi Karam Sakir. Termasuk orang tua kami juga almarhum sebagai pendiri Islam di khususnya di Toraja Utara, Tanah Toraja di bagian selatan. Jadi sekitar tahun berapa itu Pak? Sekitar tahun 50-an kira-kira, kurang lebih. Pada masih gerombolan, gerilyawan. Berarti sudah lumayan lama ya Pak ya? Ya, sudah lumayan lama. Berarti ini benar-benar masjid, bahasanya masjid Suyu itu masjid yang tua ya Pak? Ya, setahu saya. Masjidnya di mana tuh Pak? Di daerah Madandan itu. Madandan? Iya, di Lembang Madandan. Dari sini saya kurang tahu juga di daerah mana itu, yang penting itu di Toraja, di Tanah Toraja, di Lembang Madandan. Menurut informasi dari orang-orang tua kita bilang disitulah masjid yang pertama dibangun pada saat itu karena eratnya persatuan dan kesatuan antara toleransi antar umat beragama di situ. Ada Kristen, bahkan katanya dulu itu ada juga pendeta yang datang ikut membantu untuk mendirikan masjid. Gitu. Begitu, ya. Masya Allah. Gitu. Jadi semuanya
cukup berkesinambungan untuk Iya. mendirikan masjid itu ya. Mau Karena umat apa aja eratnya gitu ya. persatuan dan kesatuan di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Jadi emang rasa toleransi itu tuh udah hadir sejak dulu ya Pak? Memang dari sejak dulu belum pi masuk agama kira-kira Iya. kemungkinan besar belum pi masuk agama memang sudah erat itu persatuan dan kesatuan. Iya. Ya. Wah. Karena di Turun Temurung dari para leluhur kita, leluhur kami di Toraja di Tanah Toraja. Begitu. Memang sudah dibuatkan dari nenek moyang kami di Toraja Utara dan di Tanah Toraja. Gitu. Berarti itulah indahnya Indonesia Pak. Iya. Jadi bahasanya kita tuh bertoleransi emang dari dulu kita emang Bhinneka Tunggal Ika itu emang dari Iya, dulu dari gitu. dulu. Memang, iya. Dan emang ternyata tercermin dari apa Kisah ya? Bapak tadi Kisah Bapak. tadi Iya, yang dari di Toraja yang dari bisa leluhur didirikan kita. masjid. Bagaimana selain non muslim itu membantu untuk mendirikan Iya. masjid itu ya Pak ya. Ya, sampai sekarang pun begitu. Oh, gitu. Ya, ada kegiatan-kegiatan tidak memandang bulu dia Kristen. Adakan kegiatan kita ikut campur juga di situ. Orang Islam adakan kegiatan orang Kristen kasihan juga ikut saudara-saudara kita orang Kristen ikut membantu di situ. Sampai sekarang. Oh iya. Karena dilindungi oleh kita berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Begitu. Ya. Jadi misalkan ada lebaran atau lebaran Idul Adha gitu ya. Itu tetap dibantu juga. Bahkan disambut baik dengan golongan Kristen, ya ikut bersyukur juga dia. Ya, kita juga orang Islam kalau dia masuk Natal juga kita gembira juga. Kita sambut juga kepada saudara-saudara kita di golongan Kristen karena kalau itu raja itu bahkan ada yang saudara kita yang Kristen, ada yang makanya itu biar tidak begitu juga tapi memang kuatnya sejak dari nenek moyang kita. Tarik gitu Pak berdakwah di tanah Toraja ini, sedangkan orang yang berdakwah itu kan biasanya kita orang tuh sekarang tuh kayak berdakwah itu seakan-akan tuh malas banget gitu Pak, apalagi di masa-masa sekarang itu di zaman-zaman sekarang di zaman 2024. Tapi ini dengan keteguhan Bapak nih kayak Bapak kenapa sih Pak tertarik banget? Jadi begini, tertariknya saya sebagai untuk menyiarkan agama Islam atau berdakwah karena yang pertama itu kita juga disambut baik oleh golongan lain kalau kita adakan semacam ceramah disambut baik, dan yang kedua adalah saya harapkan sekali supaya orang Islam semakin berkembang di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Itu yang saya harapkan sekali. Khusus juga saya harapkan juga sekali kepada anak-anak muda, kepada anak-anak saya supaya saya bina dengan baik supaya nanti kalau setelah saya tidak ada dia melanjutkan sebagai pendakwah saya nanti. Itu yang saya supaya tertarik sekali untuk berdakwah itu. Oh, iya. Nah, Bapak di sini sebagai apa nih Pak? Boleh Saya diceritakan? sebagai imam masjid bertepatan di Lembang Sangalangi di Dusun Baladatu yang namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba. Iya. Dan saya juga termasuk kalau di Toraja, Tanah Toraja termasuk juga kalau di Toraja Utara dan Tanah Toraja termasuk anggota sebagai tongkonan kada di Tanah Toraja dan Apa Pak Toraja itu? Utara. Tongkonan kada itu apa itu Pak? Dialah sebagai penyambung kata-kata dari para pemangku adat dan dari nenek-nenek leluhur kepada yang Jadi sepuhnya gitu ya Pak? ya begitu. Nah, sepuhnya. Berarti Bapak ini tuh ahli bahasa Toraja ya Pak? Katanya Ya. bahasa Toraja tuh ada dua ya Pak ya? Ya ada sedikit. Ada bahasa Tahu. sastra, ada bahasa Ya. Toraja sendiri ya Pak Karena ya? gitu. di Toraja itu di Tanah Toraja dan Toraja Utara memang kita bentuk sebagai tongkonan kada di Toraja yang dipimpin ada ketua langsungnya itu ketua tongkonan kada yang ada di Toraja itu namanya Pak Sambarumbun. Ya mudah-mudahan dia lihat juga ini saya. Saya lah sebagai anggotanya juga. Tapi cuman sedikit pengetahuan saya. Ada yang lebih senior, yang lebih 100 itu yang lebih senior. Sama kami kurang lebih 100 orang, 100 lebih orang. Jadi banyak yang paling senior. Jadi sepengetahuan saya cuman sedikit. Dan para ketua kami mudah-mudahan Pak Sam Barumbu sudah melihat juga saya. Ya, salam kepada Pak Sam. Ya, sebagai ketua tongkonan kada juga di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Mungkin
dari tadi kan kita ngomongin Toraja ya kayak Iya. Toraja Utara ya. Mungkin udah tahu belum apa itu Toraja Utara Kak? Iya, belum nih. Belum nih Pak. Mungkin Nah, Pengen sebenarnya tahu. itu Toraja Iya. satu ji dulu, tapi Iya. kita bagi dua dulu. Makanya ada nih sebenarnya satu ji dulu Kabupaten Tanah Toraja. Oh. Tapi dimekarkan dulu menjadi Toraja Utara dan Kabupaten Tanah Toraja. Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Oh iya. Ya, memang satu ji dulu. Tapi masalah adat istiadatnya itu satu ji, sama. Iya, tradisinya sama. Tradisinya sama, Sama walaupun tradisi. dua itu. Iya, sama tradisinya yang Tanah Toraja dan Toraja Utara sama tradisi. Oh. Baiklah istilahnya Rambutuka maupun Rambu Solo sama ji tradisinya. jadi tradisi walaupun beda Toraja Utara dan Tidak, Kabupaten sama. Toraja, Sama. walaupun beda tempat tapi sama tradisi Iya, sama aja tradisi. ya Pak. Iya, sama. Cuman Karena memang sudah digariskan dari leluhur-leluhur kita. Iya. Jadi adat dan budaya juga sama. Ya, sama adat budaya. Kecuali kebiasaan-kebiasaannya dalam suatu wilayah kampung itu berbeda-beda lagi. Contohnya, iya, contohnya, tradisinya di sini apa sih? Kalau arah Rambu Solo, Rambu Tuka apa tradisinya itu? Oh, Rambu Solonya beda-beda. Ya, tapi masalah adat istiadatnya sama. Oh. Tapi pelafalan namanya tuh sama juga atau beda-beda? Ya sama juga. Oh, sama juga. Jadi kalau misalkan di sini sebutnya Rambu Solo juga di sana juga Rambu Solo. Oh ya. Ya sama. Rambut Tuka sama. Seumpama Rambu Solo itu adalah istilah acara kematian itu. Oh iya. Ya, kalau Rambu Itu yang Tuka paling unik itu. Lampir juga dalam syukuran itu kalau Oh Rambu iya, Tuka. syukuran Artinya kalau bahasa Indonesia Rambu Tuka itu asap yang naik ke atas. Oh iya, toh? iya. Begitu. atas ya, Pak. Istilahnya begitu. Oh, Ya, iya. makanya kita bahasakan dengan Rambu Tuka jadi syukuran. Iya. Kalau Rambu Solo itu sudah artinya orang yang adat-adat kematian itu di situ. Kalau Rambu Solo, Iya. ya begitu. Tapi itu diisi oleh semua agama. Itu isi semua agama. Oh, Agama karena itu Islam adat. pun akan mengadakan juga acara adat begitu, tradisi begitu. Oh iya 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 iya. Islam, Kristen Semuanya. semuanya sama. Tapi perbedaannya nanti kalau tradisinya itu ada perbedaannya seumpama Al-Quran Solo di orang Islam itu perbedaannya karena kalau orang Islam itu kita membaca Al-Quran Iya, itu, iya. tapi adat istiadatnya sama. Oh iya. Sama. Mungkin Tradisinya kalau sama. di Islam kan tahlilan gitu ya Pak? Iya tahlilan, Tahlilan, tapi ngaji. yang ngaji orang. Itu di perbedaannya karena iya. agama itu. Agama, iya. Tapi tradisi Adatnya itu sama semua sama, di iya. Tanah Toraja dan Toraja Utara. Wah, keren banget. berarti tradisinya sama ya walaupun kita beda-beda agama tapi satu tradisi. Iya, Iya. satu tradisi. Karena kan emang Rambu Solo ini terkenal gitu ya Pak di apa ya buat masyarakat luar tuh emang ini tuh ciri khasnya Toraja gitu. Iya, Tapi benar. menarik sekali ya dari tradisinya tapi sudah diluruskan dengan nilai-nilai agama seperti Iya, itu. Nah, sekarang mau nanya nih Pak, bagaimana sih tantangannya dalam berdakwah gitu ya, mengingat kuatnya tradisi dan budaya lokal. Jadi begini, karena sebenarnya tidak ada tantangan yang berat yang kita hadapi seperti Toraja dan Tanah Toraja, karena kita disambut baik oleh golongan saudara-saudara kita orang Kristen. Ya, makanya tidak ada sebenarnya tantangan berat yang kita hadapi kalau kita menyiarkan agama. Tidak ada sama sekali ya. Karena di dia juga kita berpegang kepada Bhinneka Tunggal Ika bahwa berbeda-beda tetap satu, begitu. Iya. Karena kita kuat erat di Tanah Toraja dan Toraja Utara, Iya. begitu. Jadi sebenarnya kalau tantangan itu saya kira tidak ada sama sekali. Tantangan. Kalau dari Bapak sendiri misalkan mau mengajar ngaji atau yang lainnya itu tidak ada tantangan. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Respon masyarakat juga seperti apa? Ya, responnya itu sih baik dari golongan lain, dia merasa bangga juga, merasa bersyukur juga. Iya, tidak. Sih saya sangat penasaran nih Pak. Bapak nih pendekatan pada masyarakat nih untuk berdakwah itu menggunakan metode apa ya Pak? Apa mungkin ada tips dan trik gitu Pak untuk kita kayak kita berdakwah ke pelosok-pelosok itu kita pendekatannya bagaimana ya Pak? Iya, betul Pak. Sebenarnya kalau saya itu tidak ada di pendekatan karena
saudara-saudara kita yang non Islam itu dia sudah tahu memang, dia sudah tahu memang bahwa kita junjung tinggi antara toleransi umat antara umat beragama di Toraja Utara dan Tanah Toraja. Karena tidak ada di pendekatan kita langsung saja berdakwah begitu. Tidak ada di. Berarti bahasanya itu kita gak perlu pendekatan, kita udah dekat gitu ya, Pak? Ya, udah dekat. Sama aja orang Kristen kalau mau berdakwah silakan di daerah Muslim. Kita orang Islam mau berdakwah di wilayah daerah orang Kristen silakan juga. Tidak ada. Berarti itu kembali kepada diri masing-masing ya, Iya, Pak ya? ya begitu. Emang kuat banget bertoleransi di tanah Ya memang Toraja kuat. sini ya, Pak ya? Iya, memang kuat sekali. Tapi untuk proses islamisasi atau apa ya, perkembangan islamisasi di sini itu seperti apa, Pak? Kalau saya telusuri sekarang agak sudah meningkat di meningkat. Toraja Utara dan Toraja Utara karena biasa data-data mualaf itu semakin tahun semakin bertambah. Jadi, kalau saya telusuri memang sudah ada perkembangan, sudah lumayan perkembangan para orang-orang Islam di Tanah Toraja. Itunya di sini tuh. Berapa orang Islam yang saya kasih masuk Islam pada tahun ini? Anak-anak berapa? Itu dan bahkan disetujui oleh bahkan Nasrani orang tuanya bahkan disetujui oleh kedua orang tuanya biarkan dia masuk Islam begitu. Gitu. Jadi Karena sudah tertariknya biasa. sama agama, sama anak-anak belajar agama. Gitu. Iya. Berarti lebih ke keyakinan masing-masing gitu Ya, Pak begitu. ya? Oh, jadi ada yang bahasnya habis Islam nih, ibarat kata nih iman kita udah tegas nih Islam, Iya. murtad iman kita, ternyata hidayah dari Allah gitu, jadi Islam lagi gitu ya Pak ya? bahasanya Iya, kayak makanya gitu. itu saya bilang bahwa saya kurang tahu juga bagaimana dia tertariknya karena mungkin hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala mungkin. Sebenarnya ada tapi waktu saya jadi biasa itu kalau saya kasih nikah orang, saya berdakwah, berceramah. Biasa memang kadang orang yang mengadakan ijab kabul dan nasihat talik itu atau akad nikah biasa kedua mempelai itu biasa menangis. Biasa menangis itu biasa terkenang biasa teringat saya itu. Karena biasa saya berdakwah itu bahwa sebelum engkau turun dari pelaminan, jadi saya harapkan sekali kepada kamu kedua mempelai supaya minta maaflah kepada kedua orang tua kamu. Karena segala sumber keberhasilan dan sumber keselamatan itu ada dari kalau tidak ada dukungan dan doa dari orang tua bahkan tidak mungkin tercapai. Begitu. Biasa menangis itu ya biasa saya alami. Itu. Iya. Ya, begitu Ji. Jadi itu ya. Kanusa. Iya. Kalau hal lain ada lagi nggak, Pak? Mungkin tidak ada Ji. iya. Mungkin tidak ada. Mungkin bapaknya banyak ini, tapi mungkin Ya, Yang paling sebenarnya banyak kita. tapi kayak lupa. Sudah lupa ya, Sudah Pak ya? Karena sudah lama memang juga saya berdakwah sampai sejak belum pika saya berkeluarga itu memang sudah jadi imam saya. Belum pika. Sekitar kurang lebih 30 tahun. 30 tahun sebagai imam, iya. Dulunya seperti apa, Pak? Awal mulanya Awal sekolahnya? mulanya saya tamat di SMP Muhammadiyah dulu. Iya. Jadi saya selesai tamat SMP Muhammadiyah kurang lebih kapan kira-kira 2 tahun ke depan itu sudah masuk saya sudah diangkat sebagai imam. Dulunya saya sebagai hatib dulu. Lama-lama itu sebagai imam sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Bahkan saya pindah ke Indrekan dulu, saya di sana dulu 10 tahun. Saya jaga sebagai diangkat juga di sana sebagai imam di daerah Kabupaten Indrekan. Gitu. Jadi saya kembali di sini lagi kurang lebih 10 tahun saya sebagai imam lagi di sini. Tapi imam memang kayak dulu saya pindah di Indrekan sebagai imam juga sampai di sana. Balik lagi di sini saya sebagai imam lagi. Masya Allah. Jadi memang sudah dipercaya oleh masyarakat Ya, juga ya, memang, Pak? memang mungkin karena saya kurang tahu juga masyarakat mengapa dia mempercayakan kepada saya. Karena saya tahu balik saya lagi dipilih. Ya itulah. Keberkahan ya dari Allah. mungkin kita bertanya beralih sesi pertanyaan saja. Iya, Kak. boleh. Saya. Mungkin bapak nih pasti punya sosok inspiratif ya Pak ya, sosok yang Dikagumin. dikagumin lah Pak, untuk motivasi Bapak untuk berdakwahnya Islam gitu Pak. Mungkin kita
Ya Rasulullah itu kan pasti ya Pak. Mungkin ada seorang selain Rasulullah atau sahabat Nabi atau Atau seperti apa? atau tokoh ulama Pak. Mungkin ada gak? Ya sebenarnya ada di sedikit yang dikagumi kepada diri saya, termasuk juga saya sebagai pemimpin dalam keluarga. Makanya kalau kita itu siarkan dakwah, makanya termasuk sedikit dikagumi oleh masyarakat begitu. Karena kita ditahu juga bahwa dia bisa memimpin keluarganya ini. Jadi kurang lebih dikagumi juga kepada masyarakat yang ada di sini. Gitu. Mungkin sosok yang Bapak kagumi nih, maksudnya yang Bapak suka, yang maksudnya Menjadi teladan menjadi gitu. teladan lah, yang bermotivasi Bapak untuk berdakwah ini biasanya Bapak Mengikuti siapa gitu. ulama siapa, apa mungkin kiai Bapak dulu atau mungkin Guru ya? siapa itu? Sebenarnya karena orang tua kami dulu saya teringat karena dia sebagai termasuk juga pendiri-pendiri Islam, makanya itu yang saya pegang teguh supaya kasihan juga supaya saya jalankan agama. Mudah-mudahan juga dia menjadi amal kepada orang tua saya, begitu. Saya Insyaallah. Amin. melanjutkan untuk para orang tua saya, begitu. Ya, amal jariah ya Pak. Ya amarnya. Itu menjadi motivasi saya supaya bisa saya ikut menjalankan dakwah. Karena orang tua saya itu kan memang orang baik, dia sebagai saya bilang tadi dia sebagai pendiri, termasuk pendiri Islam juga. Makanya itu saya pegang teguh itu kata-kata yang disampaikan kepada saya bahwa janganlah engkau tinggalkan agama dan perintah-perintah agama, begitu. Insyaallah. Itulah yang menjadi teladan saya dan kekuatan saya untuk menjalankan syariat agama, Insyaallah. supaya dia mendapat juga amal kepada orang tua saya Iya. di alam kuburnya. Berarti Bapak Muslim sejak lahir ya Pak? Iya, Sejak memang lahir. karena orang tua saya sejak lahir dia Islam. Iya. Bapak Bahkan mulai dari nenek saya itu memang Islam. Oh. Iya, saya punya nenek. Oh ya, jadi udah Iya. cukup lama ya Pak, Ya sudah cukup turun-temurun. lama, iya. Iya. Hmm. Bapak berapa bersaudara ini Bapak? 8 orang. Oh 8. 8 orang. Anak keberapa Pak? Anak kelima. Anak kelima. Berarti semuanya Muslim ya Pak? Ya Muslim. Ada satu kepala kuah ya di Kecamatan Buntaran Tebo dulu, tapi dia sekarang di Kementerian Agama. Ya, sekarang. Insyaallah. Ya. Kita tetap menjaga toleransi antar umat beragama secara khusus di Toraja Utara dan khususnya di Lembang Sanggalangi ini kita jaga, jangan ada yang yang bercerai-berai. Itu yang saya harapkan. Agama pun kita tetap jaga dengan baik. Ya. Agama ya. Ya. Masya Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena juga sepengetahuan saya cuma sedikit saja, setahu saya. Jadi kurang lebihnya itu mohon maaf yang sedalam-dalamnya, apalagi para pendengar di Toraja Utara juga mohon maaf juga karena saya baru belajar juga, mau belajar juga. Jadi para pemangku adat di Toraja Utara dan Tanah Toraja, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, yang saya utarakan kepada adik-adik saya dari mahasiswa, dari mana itu, dari mana? Dari kita mahasiswa beda-beda. Ini Ya. saya dari Jawa, dia dari Ya. Sunda, dari Jadi- Bandung, Ya. dan dari Ponorogo. Ya, jadi mohon maaf kalau ada yang tidak sesuai aturan-aturan di Tanah Toraja, mohon maaf kepada semua para pemangku adat, para tokoh-tokoh adat, dan kepada ketua, khususnya juga kepada ketua Tongkonan Kada di Tanah Toraja, Toraja Utara. Mohon maaf kalau mungkin ada salah atau yang Kekeliruan. tidak sewajarnya yang saya sampaikan. Saya kira begitu. Jadi mungkin sekian. Iya. Mungkin itulah, kita tadi barusan
benar-benar Bapak Imam ini tokoh yang sangat inspiratif ya. Iya, Inspiratif inspiratif. di masyarakat Tanah Toraja Utara nih, Masya Allah. Gimana kan Ustaz tanggapannya nih? Iya, Masya Allah ya, keren banget. Terharu banget karena memang apa ya, di sini kental banget dengan adat Iya. istiadatnya, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai agama Ya, gitu. kita sejalankan, seiringkan. Ya. Iya, terus Masya Allah ya. juga. Jadi bahasanya kita ya sebagai umat Islam nih ya, sebagai umat Islam nih, denger nih, ya kita soal berdakwah itu sebenarnya tuh gampang ya Pak ya. Iya. Ya, Mungkin gampang. niat dari hati kita aja ya Pak ya. Ya, ya. Mungkin dari niat hati kita aja nih. Bahasanya kalian kalau misalnya udah niat, kalian ngelakuin segala sesuatu itu bakalan terjadi gitu. Iya. Contohnya Bapak ini, dengan segala kekurangan yang berada di Tanah Toraja ini, beliau bisa menyampaikan dakwah Islam yang sangat luas Ya. di yang berada di Tanah Toraja ini, Masya Allah. Mungkin itu aja. Mungkin pesan dari saya ya untuk kalian semua nih yang lagi nonton podcast nih ya. Balik lagi, hadis yang pertama saya diajarin sama guru saya itu satu, innama a'malu binniyati wa innama likumri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu awalnya itu dengan niat gitu. Jadi kalau kita udah niat, insya Allah tuh segala sesuatu itu akan tercapai gitu. Iya. Kita niat berdakwah, kita niat menjadi orang yang baik, kita niat untuk mempelajari Islam lebih dalam, itu insya Allah tuh kita bahkan Diberi kemudahan ya. bisa diberi kemudahan. Kalau kita niat aja nih, niat itu datangnya dari mana sih? Niat itu bukan dari perilaku, bukan dari yang lainnya, tapi niat itu dari hati. Iya. Ya. Jadi bahasanya kita tuh benar-benar domir kita tuh ada domir. Domir tuh ada hati kecil. Ya, ada hati, ada domir. Bahasanya dari domir kita tuh harus benar-benar tuh teguh akan niat kita gitu ya. Mungkin itu aja pesan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Fadil, saya pamit undur diri. Saya Nusyaibah, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Oke, atas makasih. waktunya.